Selamat bergabung bersama Sukses Karirku. Pada bagian parenting ini akan membahas seputar remaja. Semoga setiap topik yang dibahas dapat memberikan inspirasi dan solusi buat kita sebagai orang tua. Mari kita mulai. Membentuk pribadi profesional sejak dini. Benarkah pencarian kerja dan berbisnis akan menghadapi persaingan yang semakin ketat di tahun-tahun mendatang? Ya, itu fakta, bukan sekadar spekulasi atau omong kosong. Dengan populasi Indonesia yang besar, diperkirakan pada tahun 2024, sekitar 10 juta individu dari generasi Z sudah menganggur. Hal ini dapat terjadi karena pasar kerja dan kondisi bisnis kemungkinan akan menjadi lebih kompetitif karena berbagai pengaruh. Penting untuk kita ketahui informasi tentang tren masa depan ini, namun jangan sampai membuat kita sebagai orang tua pesimis dan menjadi ketakutan dengan masa depan anak remaja kita. Namun sebagai orang tua kita wajib mempersiapkan diri dan mendukung anak-anak kita dalam meraih masa depan yang cerah dan sukses. Jadi tidak perlu khawatir jika kita menghadapi masa depan anak remaja kita bekali dengan persiapan dan pola pikir yang positif, termasuk doa. Nah, kita akan ulas sedikit mengenai penyebab persaingan kerja dan bisnis menjadi ketat dan sulit. Pergeseran demografi. 1. Tenaga kerja yang menua. Di banyak negara, demografi bergeser ke arah populasi yang lebih tua. Tren ini dapat mengakibatkan kurangnya tenaga kerja terampil, yang menyebabkan meningkatnya tuntutan upah dan tantangan bagi bisnis dalam menemukan personel yang berkualifikasi. Hal ini sudah terjadi di negara Jepang, mereka kekurangan pekerja produktif karena berkurangnya populasi penduduk. 2. Pertumbuhan ekonomi digital. Ekonomi digital, yang dicirikan oleh pekerjaan lepas dan kontrak, sedang meningkat. Pergeseran ini dapat menimbulkan kesulitan bagi karyawan tradisional dalam memperoleh peran penuh waktu yang disertai dengan tunjangan. 3. Persaingan untuk mendapatkan bakat di tengah kekurangan keterampilan, dengan meningkatnya kebutuhan akan profesional yang sangat terampil di bidang-bidang seperti AI, ilmu data, dan keamanan siber. Perusahaan mengalami persaingan yang ketat untuk menarik dan mempertahankan bakat terbaik. Selain itu, perluasan kerja jarak jauh memperluas kumpulan bakat, tetapi itu juga berarti bahwa bisnis bersaing dalam skala global untuk mendapatkan keahlian yang sama. Kemajuan teknologi. 1. Otomatisasi. Meningkatnya otomatisasi mengubah banyak industri yang menyebabkan pengurangan pekerjaan manusia di area tertentu. Pergeseran ini membebani pekerja untuk mempelajari keterampilan baru dan beradaptasi dengan lanskap yang berubah. Banyak sekali pekerjaan monoton yang biasa dikerjakan manusia tergantikan dengan pekerjaan mesin otomatis. 2. Kecerdasan buatan. AI. Teknologi AI berkembang pesat, mengambil alih tugas-tugas yang dulunya diyakini membutuhkan kecerdasan manusia. Evolusi ini memperkenalkan persaingan dari alat dan layanan yang digerakkan oleh AI. Kebutuhan akan tenaga profesional untuk membangun kecerdasan buatan ini masih banyak dibutuhkan. 3. Konektivitas global. Dengan internet dan teknologi komunikasi modern, bisnis kini dapat bersaing secara global dengan lebih mudah dari sebelumnya. Ini berarti bahwa persaingan meluas melampaui perusahaan lokal hingga mencakup perusahaan dari seluruh dunia. 4. Akses ke informasi dan keputusan berdasarkan data. Meningkatnya big data dan analitik canggih memberdayakan perusahaan untuk membuat pilihan yang lebih tepat. Namun, ini juga berarti bahwa pesaing memiliki akses ke data yang sama, sehingga menciptakan persaingan yang lebih adil. Transparansi. Transparansi yang lebih besar dan ketersediaan informasi memungkinkan konsumen untuk membandingkan produk dan layanan dengan lebih mudah, sehingga meningkatkan persaingan. 5. Transformasi digital, di mana lebih banyak perusahaan yang menggunakan alat dan platform digital untuk meningkatkan operasi mereka, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan berinovasi dalam model bisnis baru. Mereka yang tidak beradaptasi mungkin akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan di pasar. 6. Inovasi yang sangat cepat, di mana kemajuan teknologi dan model bisnis baru meningkat pesat. Perusahaan perlu berinovasi secara terus-menerus untuk mengimbangi atau melampaui pesaing yang juga mengadopsi teknologi dan strategi baru. Hal ini mengakibatkan siklus hidup produk yang lebih pendek, karena inovasi yang cepat dan preferensi konsumen yang terus berkembang, produk dan layanan kini memiliki masa pakai yang lebih pendek, yang mengharuskan bisnis untuk terus memperkenalkan penawaran baru agar tetap relevan. Keadaan ekonomi dan politik.
1. Tantangan ekonomi. Di masa kemerosotan ekonomi, perusahaan seringkali menghadapi persaingan yang semakin ketat karena mereka bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih kecil. Banyaknya perusahaan yang gulung tikar sehingga berdampak pada pemutusan hubungan kerja besar-besaran, PHK, sehingga banyak yang pengangguran. 2. Pertumbuhan pasar global. Saat perusahaan merambah pasar internasional, mereka tidak hanya bersaing dengan bisnis lokal tetapi juga dengan perusahaan dari seluruh dunia. Globalisasi ini meningkatkan jumlah pesaing dan tingkat persaingan dalam negara bahkan lintas negara secara internasional. 3. Persaingan ketat tenaga kerja profesional tidak hanya lokal tapi sudah bisa internasional. Karena saat ini sudah banyak pekerjaan yang memungkinkan untuk remote working dari rumah, dan bisa dilakukan di seluruh dunia. 4. Meningkatnya permintaan konsumen di mana pelanggan kini memiliki ekspektasi yang lebih tinggi terkait kualitas, kecepatan, dan personalisasi, dengan harga yang kompetitif menjadi acuan konsumen sekarang ini. 5. Loyalitas merek. Di dunia saat ini yang penuh dengan pilihan merek, mempertahankan loyalitas merek menjadi semakin menantang. Perusahaan perlu melakukan upaya ekstra untuk mempertahankan pelanggan mereka dan membedakan diri dari pesaing. 6. Pasar yang padat. Banyak sektor mengalami kejenuhan, dengan banyaknya pemain yang menyediakan penawaran serupa. Untuk menonjol di pasar yang ramai ini, bisnis harus berinvestasi besar dalam pemasaran, inovasi, dan layanan pelanggan yang luar biasa. 7. Fluktuasi ekonomi dan ketidakstabilan pasar dapat memengaruhi pengeluaran pembelanjaan konsumen dan pola investasi. 8. Peningkatan biaya yang terkait dengan bahan baku, tenaga kerja, dan logistik dapat memperketat margin keuntungan, mendorong perusahaan untuk menemukan strategi kreatif untuk pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi. Itulah dari segelintir masalah yang timbul di tengah ketatnya persaingan, jadi jangan terlalu pusing dan malah menjadi cemas atau takut tapi mulailah. Dari sekarang mempersiapkan diri menjadi orang tua yang pembelajar dan mempersiapkan anak remaja kita untuk masa depan mereka. Salah satunya dengan mempersiapkan pribadi anak kita menjadi profesional. Mengapa penting membangun kepribadian profesional sejak remaja? 1. Fondasi untuk kesuksesan di masa depan. Kita tahu masa remaja sangat penting untuk membentuk kebiasaan, nilai, dan sikap yang dapat memengaruhi karir di masa depan. Dengan menumbuhkan sikap profesional sejak dini, individu muda dapat membangun landasan yang kokoh untuk meraih kesuksesan karir. 2. Menjadi keunggulan kompetitif. Ingat dalam kondisi pekerjaan saat ini, memiliki kepribadian profesional yang menyeluruh memberi remaja keuntungan yang signifikan. Hal ini membekali mereka untuk menangani tantangan di tempat kerja secara efektif, sehingga membuat mereka lebih menarik bagi calon pemberi kerja. 3. Mendorong etos kerja yang positif, di mana remaja yang menganut sikap profesional lebih cenderung mengembangkan etos kerja yang kuat. Mereka memahami pentingnya bertanggung jawab, tepat waktu, dan berdedikasi, kualitas yang penting bagi setiap profesional yang berkembang. 4. Peningkatan keterampilan komunikasi, di mana profesionalisme sering dikaitkan dengan kemampuan komunikasi yang kuat. Dengan memprioritaskan aspek ini sejak dini, remaja dapat meningkatkan keterampilan mereka dalam mengungkapkan ide, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan terlibat dalam diskusi yang bermakna, kemampuan yang penting dalam bidang apapun. 5. Kemampuan beradaptasi dan ketahanan, dengan cara membina kepribadian profesional memungkinkan remaja menjadi lebih fleksibel dan tangguh. Mereka belajar menerima kritik yang membangun, menghadapi tantangan secara langsung, dan mempertahankan pandangan positif, bahkan dalam situasi sulit. 6. Membangun kepercayaan diri, di mana ada hubungan yang kuat antara profesionalisme dan kepercayaan diri. Remaja yang terlibat dalam praktik profesional cenderung merasa lebih yakin dengan keterampilan mereka, yang dapat membuka pintu menuju peluang dan posisi kepemimpinan yang lebih besar di masa depan. 7. Tingkatkan kesadaran etika. Dalam hal ini sikap profesional seringkali mencakup pemahaman yang kuat tentang etika dan integritas. Mendidik remaja tentang perilaku etis dan pengambilan keputusan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan moral di tempat kerja dan di luar tempat kerja. 8. Jaringan dan membangun hubungan, di mana profesionalisme juga memerlukan kemampuan untuk menjalin dan mempertahankan hubungan. Remaja yang menyadari pentingnya jaringan dapat menciptakan koneksi berharga yang bermanfaat bagi karir masa depan mereka.
Berfokus pada pengembangan identitas profesional selama masa remaja memungkinkan individu untuk membangun dasar yang kuat untuk mencapai kesuksesan dan menjaga kesejahteraan baik dalam jalur pribadi maupun karir mereka, entah nanti menjadi pekerja profesional atau pemilik bisnis. Cara orang tua membangun profesionalisme remaja. Orang tua dapat memainkan peran penting dalam membantu remaja mereka membangun kepribadian profesional yang kuat. Berikut adalah beberapa cara yang dapat mereka lakukan untuk mencapainya. 1. Tunjukkan profesionalisme. Jadi sebagai panutan utama bagi remaja mereka, orang tua dapat menunjukkan profesionalisme dalam kehidupan kerja mereka. Dengan melakukan hal tersebut, mereka menetapkan tolok ukur untuk komunikasi yang efektif, manajemen waktu, dan pemecahan masalah yang bertanggung jawab. 2. Dorong dialog terbuka di mana selalu terlibat dalam diskusi tentang jalur karir Anda. Pentingnya etos kerja yang kuat, dan manfaat keterampilan profesional dapat memicu rasa ingin tahu dan pemahaman remaja Anda. 3. Tingkatkan keterampilan komunikasi dengan mendorong dialog, dengan cara membina lingkungan komunikasi yang terbuka dan penuh rasa hormat di rumah. Dorong remaja Anda untuk berbagi pendapat dan berlatih mendengarkan secara aktif. Keterlibatan berbicara di depan umum, memotivasi mereka untuk mengambil bagian dalam kegiatan yang melibatkan berbicara di depan umum, seperti tim debat, teater, atau presentasi. 4. Berikan contoh profesional, tunjukkan perilaku profesional melalui perilaku Anda sendiri. Tepat waktu, bertanggung jawab, dapat dipercaya dan melakukan kegiatan yang bermanfaat dan memiliki etos kerja yang solid. Bagikan perjalanan Anda, bicarakan tentang pengalaman kerja dan tantangan yang Anda hadapi, tunjukkan bagaimana Anda menavigasi berbagai skenario profesional. 5. Dorong perilaku etis, dengan cara mendiskusikan prinsip moral, caranya terlibat dalam percakapan tentang etika, integritas, dan pentingnya kejujuran dalam ranah pribadi dan profesional. Contohkan integritas, tunjukkan perilaku etis dalam tindakan dan keputusan Anda, dan bicarakan tentang akibat dari pilihan yang tidak etis. 6. Pupuk minat dan hobi mereka, dorong remaja Anda dalam mengeksplorasi berbagai minat dan hobi untuk membantu mereka menemukan gairah mereka. Jangan lupa tawarkan sumber daya dan bantuan untuk membantu mereka mengejar minat mereka, baik melalui buku, kursus, atau materi lainnya. Dorong pengembangan keterampilan. 1. Kesempatan menjadi relawan baiknya mereka terlibat dalam kerja sukarela memberi remaja kesempatan untuk menjelajahi berbagai bidang, meningkatkan kemampuan kerja tim dan komunikasi, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab, ciri-ciri utama profesional yang serba bisa. 2. Dorong pengalaman kerja dan pekerjaan paruh waktu, dorong remaja Anda untuk mencari pekerjaan paruh waktu atau magang untuk memperoleh pengalaman praktis. Pekerjaan sukarela, dengan mendukung partisipasi dalam kegiatan sukarela, yang dapat memberikan keterampilan penting dan menanamkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab. Seperti lembaga sosial atau event sosial lainnya. Bisa juga mendorong mereka untuk berjualan barang jasa, atau memproduksi hal kecil yang bisa mereka jual di waktu luang. 3. Ajarkan tanggung jawab finansial dan penganggaran, bantu remaja Anda belajar cara mengelola uang saku atau penghasilan dari pekerjaan paruh waktu secara efektif. Menabung dan berinvestasi, bicarakan tentang pentingnya menabung dan perkenalkan mereka pada dasar-dasar berbisnis atau berinvestasi. 4. Dukung kegiatan akademik dan ekstrakurikuler, tekankan pendidikan, soroti nilai prestasi akademik dan promosikan etos kerja yang kuat dalam studi mereka. Hal ini sebagai salah satu tanggung jawab anak menjalankan kewajiban dalam pendidikan. Dorong partisipasi di mana keterlibatan mereka dalam kegiatan ekstrakurikuler, yang dapat meningkatkan kerja sama tim, kepemimpinan, dan keterampilan berorganisasi. Berikan bimbingan dan dukungan. 1. Eksplorasi karir arahkan remaja Anda untuk menemukan berbagai jalur karir dengan meneliti berbagai industri, berpartisipasi dalam bursa karir, atau mengikuti para profesional. Pengalaman ini dapat membantu mereka memahami keterampilan dan sifat yang dihargai dalam berbagai pekerjaan. 2. Buat wawancara tiruan, latih wawancara kerja dengan remaja Anda untuk membantu mereka merasa nyaman dengan pertanyaan umum, meningkatkan kemampuan komunikasi mereka, dan meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam lingkungan profesional. 3. Dukungan resume dan surat lamaran, bantu mereka dalam membuat resume dan surat lamaran yang mengesankan yang secara efektif menunjukkan keterampilan dan pengalaman mereka.
4. Dorong jejaring dan mentoring, dengan membantu remaja Anda terhubung dengan mentor yang dapat menawarkan saran dan dukungan berharga di bidang minat mereka. Ajari mereka pentingnya berjejaring dan bimbing mereka dalam mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk menciptakan dan memelihara hubungan profesional. 5. Bina kehadiran online yang positif dan literasi digital. Ajari remaja Anda tentang pentingnya menjaga citra online yang positif dan efek jangka panjang dari aktivitas digital mereka. Bantu mereka mengelola akun media sosial dan dorong mereka untuk terlibat dalam jaringan profesional di platform seperti LinkedIn. Fokus pada membangun fondasi yang kuat. 1. Keterampilan komunikasi. Ciptakan lingkungan yang mendukung komunikasi yang jelas, ringkas, dan penuh rasa hormat dalam interaksi sehari-hari. Ini berarti berlatih mendengarkan secara aktif, menghindari gosip, dan berbagi pikiran dengan cara yang penuh pertimbangan. 2. Etos kerja. Tumbuhkan etos kerja yang kuat dengan menonjolkan pentingnya bertanggung jawab, menyelesaikan tugas tepat waktu, dan mengerahkan upaya yang sungguh-sungguh. Juga hal penting lainnya seperti disiplin, kepercayaan, amanah dan transparansi. 3. Keterampilan pemecahan masalah. Berikan remaja Anda kesempatan untuk mengatasi masalah sendiri. Ini bisa berupa tugas sehari-hari hingga mendorong mereka untuk berpikir out of box dan kreatif saat menghadapi tantangan. 4. Manajemen waktu. Dengan membantu remaja Anda dalam mengasah keterampilan manajemen waktu yang efektif dengan membantu mereka membuat jadwal, menetapkan rutinitas, dan memahami pentingnya memenuhi tenggat waktu. 5. Dorong tanggung jawab. Tetapkan tugas. Berikan remaja Anda tanggung jawab khusus di rumah untuk menanamkan rasa tanggung jawab dan pentingnya menyelesaikan tugas. Tetapkan harapan. Uraikan harapan Anda secara jelas mengenai perilaku dan tanggung jawab, dan pastikan mereka memahami pentingnya memenuhi standar ini. 6. Dorong penetapan sasaran dengan menetapkan sasaran bersama. Bekerja samalah dengan remaja Anda untuk menetapkan sasaran jangka pendek dan jangka panjang untuk aspirasi akademis, pribadi, dan profesional mereka. Lalu lacak kemajuan dengan memeriksa kemajuan mereka secara teratur terhadap sasaran ini, tawarkan dukungan dan bimbingan di sepanjang jalan. 7. Kembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Salah satunya mendorong pemikiran mandiri di mana mereka dibiarkan bebas membuat pilihan dan memecahkan masalah secara mandiri, sambil memberikan dukungan bila diperlukan. Diskusikan peristiwa terkini dengan terlibat dalam percakapan tentang peristiwa terkini dan signifikansinya, yang mendorong remaja Anda untuk berpikir kritis tentang berbagai isu. 8. Dorong refleksi diri dan peningkatan dengan mencari umpan balik. Memotivasi remaja Anda untuk mencari umpan balik yang membangun atas kinerja mereka dalam berbagai kegiatan dan menggunakannya untuk tumbuh. Dorong agar remaja dalam peningkatan diri dengan memupuk pola pikir yang berfokus pada pembelajaran dan pengembangan berkelanjutan, dengan menekankan bahwa keberhasilan dan kemunduran berkontribusi pada pertumbuhan pribadi. Ingatlah bahwa mengembangkan identitas profesional memerlukan waktu. Orang tua dapat memainkan peran penting dengan menawarkan kesempatan, dukungan, dan arahan, membantu remaja mereka memperoleh keterampilan dan rasa percaya diri yang dibutuhkan untuk berkembang dalam dunia profesional. Hal-hal tambahan yang perlu dipertimbangkan. 1. Sesuaikan strategi Anda agar sesuai dengan kepribadian dan minat unik remaja Anda. Tidak semua remaja akan bersemangat untuk terjun ke dunia sukarelawan atau mengambil pekerjaan paruh waktu. Carilah cara untuk menghubungkan pertumbuhan profesional dengan apa yang sudah mereka sukai. 2. Tekankan motivasi internal. Dorong remaja Anda untuk melihat pentingnya mengembangkan keterampilan profesional untuk masa depan mereka sendiri, bukan hanya untuk menarik perhatian perguruan tinggi atau pemberi kerja. 3. Akui keberhasilan mereka. Pastikan untuk mengakui dan merayakan kerja keras remaja Anda, terlepas dari seberapa kecilnya hal itu. Penguatan positif semacam ini akan membantu menjaga motivasi mereka tetap hidup saat mereka maju. Dengan berpartisipasi aktif dalam strategi ini, orang tua dapat membantu anak remaja mereka dalam menumbuhkan kepribadian profesional yang mencakup keterampilan komunikasi yang efektif, rasa tanggung jawab yang kuat, perilaku etis, dan kemampuan untuk mengelola waktu dan sumber daya secara bijaksana. Dasar-dasar ini akan membekali mereka untuk pencapaian akademis dan karir di masa depan, meningkatkan kepercayaan diri dan kompetensi mereka dalam lingkungan profesional.
Nilai-nilai soft skill pribadi profesional yang harus dikembangkan, di mana sikap profesional mencakup berbagai perilaku dan pola pikir yang mencerminkan tanggung jawab, rasa hormat, dan komitmen di tempat kerja atau lingkungan formal apapun. Selain ditambah hard skill untuk penyempurna. Berikut ini adalah elemen penting dari sikap profesional. 1. Tanggung jawab. Seorang profesional sejati bertanggung jawab atas tanggung jawabnya, memastikan tugas diselesaikan dengan standar tertinggi. Ini termasuk tepat waktu, mematuhi tenggat waktu, dan memenuhi janji. 2. Rasa hormat. Sangat penting untuk menunjukkan rasa hormat kepada rekan kerja, klien, dan atasan. Ini melibatkan mendengarkan secara aktif, menghargai sudut pandang orang lain, dan memperlakukan setiap orang dengan baik, apapun jabatannya. 3. Integritas. Menjunjung tinggi kejujuran dan standar etika dalam semua situasi merupakan hal mendasar bagi profesionalisme. Ini berarti bersikap terbuka, mengakui kesalahan, dan menghindari perilaku tidak jujur atau tidak etis. Pribadi yang dapat dipercaya, terpercaya, memegang amanah. 4. Etos kerja positif. Profesional menunjukkan etos kerja yang kuat, menunjukkan dedikasi, ketahanan, dan kesiapan untuk bekerja lebih keras jika diperlukan. Tetap termotivasi dan fokus, bahkan selama mengerjakan tugas yang sulit, juga merupakan bagian dari hal ini. 5. Komunikasi. Komunikasi yang jelas dan efektif merupakan kunci dari sikap profesional. Ini termasuk bersikap fasih, ringkas, dan sopan dalam pertukaran lisan dan tertulis di sosial media, email, dan platform lainnya. Mendengarkan secara aktif dan memberikan umpan balik yang membangun juga merupakan komponen penting. 6. Kemampuan beradaptasi. Profesional serba bisa dan reseptif terhadap perubahan. Mereka dapat menavigasi keadaan baru, belajar dari umpan balik, dan mengubah strategi mereka sesuai kebutuhan. 7. Penampilan dan sikap. Berpakaian yang sesuai untuk tempat kerja dan menjaga sikap yang ramah dan mudah didekati membantu menciptakan citra profesional. Menyadari bahasa tubuh dan ekspresi wajah juga penting. 8. Komitmen untuk peningkatan berkelanjutan. Sikap profesional mencerminkan dedikasi untuk pengembangan pribadi dan profesional yang berkelanjutan. Ini melibatkan keinginan untuk mempelajari keterampilan baru, mengejar peluang pertumbuhan, dan berjuang untuk keunggulan 9. Akuntabilitas. Profesional bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Mereka menahan diri untuk tidak menyalahkan orang lain atau membuat alasan, sebaliknya memikul tanggung jawab atas hasilnya, apakah hasilnya baik atau tidak. 10. Manajemen waktu. Profesional yang sukses tahu cara memprioritaskan tugas mereka, menggunakan waktu mereka secara efektif, dan menghindari penundaan. Mereka dengan terampil menangani berbagai tanggung jawab sambil memastikan kualitas pekerjaan mereka tetap tinggi. 11. Empati. Komponen penting dari profesionalisme adalah kemampuan untuk memahami dan peka terhadap emosi dan sudut pandang orang lain. Hal ini menumbuhkan hubungan interpersonal yang kuat dan berkontribusi pada suasana tempat kerja yang positif. 12. Penyelesaian konflik. Profesional menghadapi konflik dengan kedewasaan dan sikap yang konstruktif. Mereka menangani perselisihan dengan tenang, berusaha memahami sudut pandang orang lain, dan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. 13. Kerahasiaan. Menjunjung tinggi kerahasiaan sangat penting dalam banyak lingkungan profesional. Sikap profesional mencakup menghormati privasi kolega, klien, dan organisasi, serta menahan diri untuk tidak membagikan informasi sensitif tanpa persetujuan yang sesuai. 14. Batasan profesional. Profesional mengenali dan menghormati batasan antara hubungan pribadi dan profesional. Mereka menghindari melewati batasan ini, memastikan pemisahan yang jelas antara masalah yang berhubungan dengan pekerjaan dan masalah pribadi. 15. Kesabaran dan toleransi. Pola pikir profesional mencakup kesabaran, terutama dalam situasi yang penuh tekanan, dan keterbukaan terhadap berbagai pendapat, budaya, dan gaya kerja. 16. Keterampilan memecahkan masalah. Profesional mengambil inisiatif untuk mengidentifikasi hambatan dan merancang solusi yang efektif. Mereka menghadapi tantangan dengan pendekatan yang positif, berkonsentrasi pada penyelesaian masalah secara efisien. 17. Kerja sama tim dan kolaborasi. Menjadi anggota tim yang efektif merupakan bagian penting dari profesionalisme. Ini melibatkan kerja sama yang harmonis dengan orang lain, berkontribusi pada tujuan bersama, dan menghargai pentingnya mencapai kesuksesan bersama.
18. Disiplin diri. Profesional menunjukkan disiplin diri dengan menjaga fokus, menghindari gangguan, dan mengikuti pedoman tempat kerja. Mereka juga menangani emosi mereka dengan baik dan tetap tenang selama masa-masa sulit. 19. Komitmen terhadap etika dan nilai. Sikap profesional yang kuat dibangun atas dedikasi terhadap standar etika dan nilai-nilai fundamental. Profesional secara konsisten berperilaku dengan cara yang mencerminkan prinsip-prinsip ini, bahkan ketika mereka menghadapi kesulitan atau godaan. 20. Sikap positif. Menjaga perspektif yang ceria, bahkan saat menghadapi rintangan, merupakan ciri profesionalisme. Pola pikir yang positif dapat menular, menciptakan suasana tempat kerja yang lebih produktif dan mendukung. Jika diperlukan dukungan konseling online bersama tim psikolog kami, dapat hubungi WhatsApp Customer Service Sukses Karirku. Terima kasih sudah mengikuti topik ini sampai akhir. Kita lanjutkan dengan topik di video lainnya. Semoga bermanfaat dan remaja kita dapat mencapai sukses dan berbahagia.